10 momen ketika hair dryer treatment mengerikan Sir Alex Ferguson di Manchester United yang pernah membuat Ronaldo menangis dan merobek kening David Beckham. Sir Alex Ferguson menjabat sebagai manajer Manchester United selama lebih dari seperempat abad. Ada banyak cerita yang diukir pria asal Skotlandia ini, salah satunya tentang hair dryer treatment. Hair dryer treatment ini menjadi istilah yang begitu tersohor pada era Sir Alex Ferguson. Secara sederhana, istilah ini mengacu pada perlakuan keras yang diberikan para pelatih untuk pemainnya. Ferguson memang dikenal tidak ragu untuk memarahi pemain secara langsung di depan wajahnya saat performanya di atas lapangan dianggap buruk. Amukan itu dianggap seperti alat pengering rambut yang panas. Istilah itu kemudian melekat pada Sir Alex Ferguson sepanjang 26 tahun kiprahnya di Old Trafford, dan semua mantan pemain asuhannya baik Cristiano Ronaldo pernah menjadi korban atau setidaknya menjadi saksi dari hair dryer treatment yang dilakukan oleh pelatih asal Skotlandia itu. Ferguson sendiri pernah mengakui bahwa dirinya mungkin hanya pernah 12 kali menyemprotkan hair dryer treatment sepanjang karirnya di MU, dan berikut ini MBB Sport akan membahas 10 kisah dari sebagian aksi hair dryer treatment Sir Alex Ferguson yang sangat masyhur itu. Ronaldo sampai dibuat menangis bak seperti bayi cengeng. MU berjuang keras untuk merekrut Cristiano Ronaldo saat masih berusia 17 tahun karena manajemen MU tahu pemain Portugal itu punya potensi besar untuk menjadi pemain terbaik dunia. Tapi seorang bintang seperti CR7 pun tak luput dari kemarahan Ferguson yang kesal karena dia bermain egois di lapangan. Kemarahan tersebut bahkan membuat Ronaldo meneteskan air mata. Hal itu ditulis jurnalis Spanyol Guillem Balague dalam buku Cristiano Ronaldo di biografi. Saat itu di dalam ruang ganti, Ferguson tidak bisa menahan diri dan melontarkan kata dengan nada keras kepada Ronaldo. "Kamu pikir kamu siapa? Mencoba bermain seorang diri. Kamu tak akan pernah menjadi pemain jika melakukan itu." Mendapat hair dryer treatment Ferguson, Ronaldo pun tak mampu menahan air matanya. Dia menangis dan para pemain lainnya membiarkannya. Setelah itu, para pemain pun meledek Ronaldo dan dia pun kembali menangis di ruang ganti. "Cry baby," begitulah para pemain MU bercanda dengan Ronaldo setelah terkena hair dryer sang pelatih Sir Alex Ferguson, ungkap Rio Ferdinand. Saat sepatu mendarat di pelipis David Beckham, tidak diragukan lagi bahwa hair dryer treatment Ferguson yang paling terkenal adalah yang dilancarkan terhadap David Beckham usai kekalahan MU dari Arsenal di Piala FA pada tahun 2003. Itu adalah momen di mana sepatu bola yang ditendang sang pelatih tepat mengenai David Beckham di atas mata kirinya, dan sejak itu hubungan keduanya tidak pulih dan sang pemain pun dijual ke Real Madrid beberapa bulan kemudian. Dalam autobiografinya, Ferguson menceritakan kembali insiden itu. Dia mengaku naik darah lantaran David Beckham kurang bekerja keras di lapangan di tengah isu negosiasi transfer antara Real Madrid dengan Manchester United. "David Beckham duduk sekitar 3,5 meter dari saya. Di antara kami ada sederet sepatu bola. David memaki-maki, saya pun menghampirinya dan saat berjalan ke arah dia, saya menendang sebuah sepatu bola. Sepatu itu tepat menghantam bagian atas matanya. Tentu saja dia bangun dan berusaha menyerang saya, tapi para pemain lainnya menahannya. Keesokan harinya, insiden itu jadi berita di media. Selembar plaster yang ditempel di atas matanya menunjukkan parahnya luka akibat sepatu itu. Setelah itu, saya bilang kepada Dewan Direksi bahwa David Beckham harus pergi." Skuad Manchester United era Patrick Evra disemprot habis-habisan setelah mengabaikan fans. Patrick Evra adalah mantan pemain Manchester United yang mengisahkan aksi hair dryer Ferguson. Semua itu terjadi saat para pemain setan merah berjalan menuju bis dalam sebuah tur pramusim dan mereka tidak mempedulikan supporter yang mengantri meminta tanda tangan. "Sebelum kami naik ke dalam bus, jujur saja kami sangat letih dan di sana ada antrian fans. Saat itu kami tak berpikir untuk memberikan tanda tangan. Kami hanya melewati semua fans berjalan langsung menuju bus dan kemudian kami menengok keluar melalui kaca
membaca bus dan melihat Sir Alex Ferguson tengah memberikan tanda tangan. Saya yakin dia mungkin menghabiskan waktu 45 menit untuk memberikan tanda tangan. Semua fans dilayaninya. Saya pun berkata kepada teman-teman saya bahwa ketika sang pelatih masuk ke dalam bus, kita semua dalam masalah. Dia lalu masuk ke dalam bus dan menyemburkan hard dryer. Kalian pikir kalian siapa? Orang-orang itulah yang membayar gaji kalian. Orang-orang itu datang untuk menonton kalian. Sekarang turun ke sana dan berikan tanda tangan. Dan kami pun turun dan memberikan tanda tangan kepada setiap fans. Rio Ferdinand akhirnya tahu siapa bos sesungguhnya. Rio Ferdinand percaya cara paling cepat untuk membungkam Ferguson adalah dengan berbalik berteriak kepadanya. Tapi strategi ini tidak selalu berhasil. Mantan bek tengah itu mengenang kembali kejadian seusai kekalahan 1-2 MU dari Benfica pada tahun 2005 yang membuat mereka finish sebagai juru kunci di fase grup Liga Champion. Kami memainkan laga tandang melawan Benfica di Liga Champion dan kalah. Kami tidak bermain bagus dan dia memarahi saya. Padahal saya merasa salah satu yang bermain paling bagus di antara kami dalam laga itu, dan saya pun berpikir kenapa dia berteriak pada saya, dan ketika saya mulai membalas teriakannya, Ferguson pun membalas dengan teriakan yang lebih keras. Dari peristiwa itu saya langsung pelajari fakta bahwa semakin kita berteriak padanya, dia semakin keras berteriak pada kita, semakin agresif dan semakin dekat. Saat Paul Scholes terkena hard dryer treatment terburuk dari Sir Alex Ferguson. Kejadian itu terjadi pada September 2001 saat Manchester United bertemu dengan Newcastle United di St James Park. Manchester United tertinggal 3-1 sebelum Scholes masuk dari bangku cadangan dan membantu Setan Merah menyamakan skor kedudukan menjadi 3-3. Namun sayang, Scholes melakukan kesalahan dengan melakukan backheel yang berujung gol Alan Shearer sekaligus mengunci kemenangan Newcastle United. Hal itulah yang kemudian membuat Sir Alex Ferguson mencak-mencak dan memarahinya, dan diakuinya sebagai hard dryer treatment terburuk yang pernah ia alami. 3 poin lebih penting ketimbang memarahi Eric Cantona. Tendangan kungfu yang dilepaskan Eric Cantona terhadap seorang supporter Crystal Palace adalah salah satu insiden paling kontroversial di dunia sepak bola. Pemain asal Prancis itu pun dijatuhi sanksi 8 bulan. Tapi menurut mantan winger MU, Lee Sharp, Fergie lebih suka memarahi para pemain lantaran kehilangan 2 poin dalam laga yang berakhir imbang 1-1 daripada memarahi Eric Cantona. Sang pelatih masuk ke ruang ganti dengan ekspresi yang marah. Dia membanting pintu lalu membuka jas serta menggulung lengan bajunya. Ada meja tengah di ruangan itu yang berisi kaos dan bola yang harus ditandatangani, sejumlah cangkir teh dan piring yang berisi roti, dan semua itu langsung berterbangan. Kami pun saling memandang dan berpikir, sialan, Cantona sudah membuat suasana seperti ini. Tapi dia kemudian berkata, Gary Plaster, kamu tidak bisa menyundul bola, kamu tidak bisa menekel. Ains, kemana saja kamu? Sharpai, nenek saya bisa berlari lebih cepat daripada kamu. Kamu semua memalukan. Pukul 9 besok saya akan menghajar kalian dalam latihan. Namun ketika Fergie menyebut nama Eric Cantona, dia terlihat seperti memberi nasihat dengan suara lebih lembut. Dan Eric, kamu tidak bisa terus melakukan hal seperti itu, nak. Ruud van Nistelrooy disembur setelah bertukar jersey dengan Manchester City. Manchester United baru saja kalah 1-3 dari rival sekotanya Manchester City dalam sebuah derby di City of Manchester Stadium pada tahun 2002. Saling bertukar kaos seusai pertandingan adalah tindakan yang tidak dianjurkan, tapi itulah yang dilakukan striker asal Belanda Ruud van Nistelrooy, dan hal itu membuat Ferguson berang. Gary Neville menceritakan kembali kejadian itu. Seusai laga itu, Ruud van Nistelrooy bertukar kaos dengan seorang pemain Manchester City. Pemain City itulah yang menghampirinya dan meminta bertukar kaos. Setelah itu, Fergie langsung memarahinya dengan berkata, kamu tidak boleh memberikan kaos itu. Kaos itu milik saya. Kaos itu milik klub. Kaos itu bukan milik kamu. Kamu hanya memakainya untuk sementara. Itu bukan milik kamu yang bisa diberikan kepada orang lain. Sejak itu, dia melarang kami bertukar kaos seusai laga-laga di kancah domestik. Kekalahan tak termaafkan walaupun sudah pasti mengangkat trofi.
Jika melihat skuad MU yang mengangkat trofi Liga Inggris pada tahun 2007, semua orang tampak tersenyum lebar. Tapi tidak banyak yang tahu kejadian beberapa saat sebelum saat Ferguson memarahi para pemainnya karena bermain di bawah standar hingga mereka kalah 1-0 dari West Ham United. Padahal kekalahan itu tidak berarti apa-apa karena Setan Merah sudah dipastikan jadi juara dalam laga sebelumnya. Sebagian besar tim mungkin akan melakukan selebrasi di ruang ganti, bersiap-siap minum sempanye dan berfoto bersama. Tapi tidak demikian dengan kami. Saat itu kami semua tertunduk seperti anak-anak sekolah dan sang pelatih memberikan kami hand dryer. Setelah itu kami butuh waktu beberapa menit sebelum merasakan kegembiraan dan kembali tersenyum sebagai juara Liga Premier Inggris. Ketika dominasi Paul Ince dibungkam oleh Ferguson, Paul Ince adalah pemain yang dikenal sering terlibat adu mulut dengan Ferguson selama 6 tahun kiprahnya bersama MU. Sang pelatih ingin menunjukkan bahwa hanya ada satu gubernur julukan Ince di Old Trafford. Ince mengisahkan kembali sebuah kejadian pada tahun 1993. Ketika itu kami bermain tandang melawan Norwich City di Carrow Road dan saat itu mereka tengah memburu gelar sama seperti kami. Saya pikir saat itu kami tengah unggul 3-1 dan saat pertandingan memasuki menit ke-92 saya mendapatkan bola di tengah lapangan. Saya melihat ke depan dan tidak melihat seorang pun sehingga saya memutuskan berlari menggiring bola melewati satu pemain, melakukan sedikit trik dan melewati pemain kedua. Tapi saya kehilangan bola saat dihadang pemain berikutnya. Mereka kemudian melakukan serangan balik cepat dan nyaris mencetak gol. Tidak lama kemudian peluit akhir berbunyi dan kami saling menepuk pundak dan bersalaman sambil berkata, hasil yang bagus teman-teman. Ferguson kemudian masuk ke ruang ganti dan langsung marah-marah di muka saya dengan berkata, kamu pikir kamu siapa? Kamu bukan Maradona atau Pele. Saya lalu menjawab, coach ada masalah apa? Dia lalu berkata, kamu kehilangan bola di menit ke-92 dan mereka bisa saja mencetak gol. Saya lalu menjawab lagi, tapi mereka tidak bisa mencetak gol dan kita menang 3-1. Dia semakin marah dan lebih dekat ke wajah saya dan saat itu saya berpikir saya tidak mau menerima ini, jadi saya pun berdiri. Kami saling berhadapan dan dia berteriak dan saat berteriak ludahnya muncrat ke mata saya. Saya mencoba berteriak balik tapi setiap kali membuka mulut ludahnya masuk ke mulut saya sehingga saya memutuskan untuk tetap tutup mulut. Asisten pelatih Brian Kidd memisahkan kami berdua dan sejak itu kami tidak saling berbicara selama 5 hari. Ketika kami bermain teknik sundulan pada hari Kamis, dia menjadi wasit. Saat skor imbang 9-9, Steve Bruce menyundul bola tinggi-tinggi dan saya menyambarnya dengan tendangan salto. Bola jatuh tepat di atas garis dan saya seharusnya mendapatkan tambahan 1 poin dan menang. Tapi Sir Alex dengan tenang berteriak out karena saat itu kami sedang tidak saling berbicara. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya hanya bisa menatapnya dengan pandangan heran. Dia pun berkata out. Pertandingan selesai, mereka menang. Ketika saya berjalan menjauhinya, dia berkata hanya ada satu gubernur di sini Ince dan itu bukan kamu. Demikian rangkuman ulasan dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Kemungkinan pada video-video selanjutnya kami akan membahas kisah-kisah menarik dari dunia sepak bola. Mohon maaf atas kekurangan bahkan keterlambatannya. Sampaikan request, kritik, dan saran di kolom komentar, tapi jangan toksis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tune MP. Salam MVB Sport, Moto Black Indonesia.